Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu fermentasi akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang telah kami lakukan dengan judul analisis kadar protein dan tekstur pada tempe kacang tanah Araticipogea hasil fermentasi selama 36 jam. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah fermentasi yaitu Bapak Haji Saifuddin Rahmatullah MSI dan juga anggota kelompok satu yaitu saya sendiri Siti Nurina Hakim dan juga teman-teman saya yaitu Ulia Binatul Kolbia dan juga Winda Dujuluti. Boleh di next. Baik, di sini terdapat daftar isi, di mana yang pertama adalah latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, dilanjutkan metode penelitian, pembahasan, biaya dan jadwal kegiatan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, untuk latar belakang itu sendiri, tempe merupakan makanan fermentasi tradisional Indonesia yang dikenal bergizi tinggi dan juga mudah dicerna. Selain dari kedelai, tempe itu juga dapat tanah. Fermentasi menggunakan pang Rhizopus oligosporus. Nah, proses fermentasi ini itu juga meningkatkan kandungan protein rasa. Untuk lama fermentasi, baik dari segi kandungan gizi maupun karakteristik fisik. Fermentasi yang terlalu singkat ataupun juga terlalu lama itu dapat menurunkan mutu protein dan juga tekstur tempe. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara ilmiah pengaruh lama fermentasi terhadap dari kacang tanah yang berguna untuk mendukung produksi tempe yang berkualitas dan juga konsisten, khususnya bagi pelaku usaha pangan lokal. Boleh di next. Lalu kemudian di sini ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang pertama yaitu berapa kadar protein pada tempe kacang tanah hasil fermentasi selama 36 jam. Kemudian yang kedua, bagaimana tekstur kacang tanah setelah fermentasi selama 36 jam. Dan yang terakhir, apakah fermentasi selama 36 jam itu mampu menghasilkan. Lalu tujuan masalahnya yang pertama menganalisis kadar protein pada tempe kacang tanah hasil fermentasi selama 36 jam, kemudian mengetahui karakteristik tekstur tempe kacang tanah yang dihasilkan dari fermentasi selama 36 jam, dan yang terakhir menilai kualitas tempe kacang tanah berdasarkan aspek kandungan protein dan juga teksturnya setelah fermentasi 36 jam. Nah, kemudian terdapat tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh Winda. Kepada Winda, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk tujuan pustaka yang pertama yaitu tempe sebagai produk fermentasi tradisional. Nah, tempe ini merupakan makanan fermentasi tradisional yang umumnya dibuat dari kedelai, namun kini juga dikembangkan dari bahan alternatif seperti yang kita buat, yaitu kacang tanah. Nah, kacang tanah ini memiliki kandungan protein tinggi, yaitu sebesar 25-30%, dan asam lemak tak jenuh yang bermanfaat bagi kesehatan. Meskipun teksturnya akan lebih keras, proses fermentasi yang tepat, yaitu kurang lebih 36 jam, mampu menghasilkan tempe dengan kualitas fisik dan gizi yang sebanding dengan tempe yang terbuat dari kedelai. Kemudian yang kedua, prinsip fermentasi dan pengaruhnya terhadap kualitas tempe. Fermentasi tempe kacang tanah ini menggunakan kapang Rhizopus oligosporus
yang menghasilkan enzim protase untuk memecah protein kompleks menjadi peptida dan asam amino. Nah, proses ini meningkatkan bioavailabilitas protein terutama pada fermentasi, yaitu sekitar 24 sampai 48 jam. Nah, kemudian lama fermentasi ini menjadi faktor kunci juga. Pada 36 jam, aktivitas enzimatik masih optimal tanpa menyebabkan degradasi protein secara berlebihan. Kemudian, kadar protein sebagai parameter gizi tempe. Nah, protein menjadi indikator utama nilai gizi tempe. Analisis kadar protein umumnya dilakukan dengan metode Kedal untuk mengukur nitrogen total. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa tempe kacang tanah hasil fermentasi 36 jam ini mengalami peningkatan protein terlarut dan memiliki nilai biologis yang tinggi. Kemudian, metode Biuret untuk analisis protein. Metode Biuret ini merupakan metode kalorimetri yang digunakan untuk mengukur kadar protein berdasarkan reaksi antara ion tembaga atau CO2+ dan ikatan peptida dalam suasana basah. Nah, reaksi ini menghasilkan warna ungu yang intensitasnya diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 sampai 560 nanometer. Kemudian ada metode titrasi formal. Nah, metode titrasi formal ini digunakan untuk menentukan kadar protein terlarut yang memanfaatkan reaksi antara formaldehida dan gugus amino bebas dalam protein. Nah, reaksi ini menghasilkan ion H+ yang kemudian dititrasi menggunakan larutan basah seperti NaOH. Metode ini juga dinilai sensitif dalam mendekati perubahan kandungan protein terlarut akibat proses fermentasi. Kemudian karakteristik tekstur tempe. Nah, tekstur merupakan salah satu parameter fisik utama dalam penilaian mutu tempe. Selama proses fermentasi, kapang tumbuh dan membentuk jaringan miselium yang menyatukan biji kacang tanah menjadi struktur padat. Tekstur tempe dipengaruhi oleh jenis bahan baku, durasi fermentasi, dan intensitas pertumbuhan kapang. Fermentasi selama 36 jam ini umumnya menghasilkan tempe dengan tekstur padat dan tidak terlalu lunak, yang ideal untuk pengolahan lanjutan seperti pemotongan atau penggorengan. Kemudian yang terakhir, penelitian terkait lama fermentasi tempe. Penelitian oleh Sari menunjukkan bahwa fermentasi selama 36 jam ini mampu meningkatkan kadar protein dibandingkan fermentasi selama 24 jam. Namun, jika fermentasi dilanjutkan hingga 48 jam, tekstur tempe ini cenderung menjadi terlalu lunak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa lama fermentasi memiliki pengaruh dua arah, yaitu memperbaiki kandungan gizi, tetapi juga berisiko menurunkan kualitas fisik jika melebihi batas optimal. Oleh karena itu, pemilihan durasi fermentasi yang tepat menjadi salah satu faktor kunci dalam menghasilkan tempe yang berkualitas tinggi secara tekstur dan juga nutrisi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Linda atas penjelasannya. Kemudian untuk metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Ulya Binatul. Kepada Ulya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Selanjutnya pada pemaparan ini ada metodologi penelitian, yang mana pada desain dan jenis penelitian ini merupakan eksperimen deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan memberikan satu perlakuan tunggal, yaitu fermentasi kacang tanah selama 36 jam. Ya, tujuan dari desain ini adalah untuk mengetahui kualitas tempe kacang tanah pada satu titik waktu fermentasi yang diasumsikan itu waktu yang optimal. Adapun data yang dikumpulkan itu bersifat kuantitatif dan dianalisis untuk mengetahui kadar protein serta tekstur tempe. Nah, untuk waktu tempat pelaksanaannya itu dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2025 di Laboratorium Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan lingkungan rumah juga digunakan sebagai tempat fermentasi tempe. Adapun bahan utama kacang tanah yaitu yang digunakan diambil dengan yang kualitasnya baik untuk difermentasi dengan
Rhizopus oligosporus selama 36 jam. Sampel tempe kemudian diuji kandungan proteinnya dan diamati karakteristik teksturnya. Dan metode fermentasi ini dilakukan secara sederhana seperti praktik rumah tangga, namun tetap dikontrol secara ilmiah. Boleh di next. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Di sini uji biorate dilakukan ya untuk mendeteksi keberadaan protein secara kualitatif, ditandai dengan munculnya warna ungu pada larutan sampel. Nah, titrasi formal juga digunakan untuk mengukur kadar protein secara kuantitatif menggunakan larutan formalin dan NaOH 0,1 N. Nah, uji organoleptik ini dilakukan oleh panelis semi terlatih untuk menilai aspek warna, aroma, tekstur, dan rasa tempe menggunakan skala penilaian 1-5. Nah, data yang diperoleh juga kemudian diolah secara deskriptif kuantitatif dan disajikan dalam bentuk rata-rata, simpangan baku, serta interpretasi umum terhadap kualitas tempe. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Uli atas penjelasannya. Kemudian terdapat prosedur penelitian yang akan dijelaskan oleh Winda. Kepada Winda, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk prosedur yang pertama yaitu pembuatan tempe dari kacang tanah. Nah, pembuatan tempe ini dimulai dengan membersihkan kacang tanah sebanyak 100 gram, kemudian direndam dalam air bersih selama kurang lebih 12 jam untuk mengaktifkan enzim alami dan mempermudah pengelupasan kulit ari. Setelah itu, kacang direbus selama kurang lebih 30 menit hingga cukup lunak. Lalu ditiriskan dan dikeringkan hingga mencapai kelembapan yang sesuai untuk inokulasi. Selanjutnya, kacang ditaburi ragi tempe, yaitu Rhizopus oligosporus, sebanyak kurang lebih 0,1% dari berat bahan kering secara merata. Kemudian, kacang yang telah diinokulasi ini dibungkus menggunakan plastik berlubang atau daun pisang dan difermentasi pada suhu ruang yaitu 28-30 derajat Celcius selama 36 jam hingga terbentuk tempe dengan tekstur padat dan miselium putih yang menyelimuti permukaan kacang. Kemudian prosedur yang kedua yaitu uji organoleptik. Nah, setelah didapatkan tempe yang baik, uji organoleptik ini dilakukan dengan menyajikan tempe hasil fermentasi pada piring kecil sebagai sampel uji. Panelis kemudian diminta menilai sampel berdasarkan 4 aspek sensorik, yaitu warna, aroma, tekstur, dan juga rasa. Nah, penilaian ini dilakukan secara subjektif menggunakan lembar evaluasi organoleptik yang telah disediakan dan diisi sesuai persepsi masing-masing panelis. Kemudian skor dari setiap aspek ini dikumpulkan, lalu dihitung nilai rata-ratanya untuk memperoleh gambaran secara umum mengetahui kualitas sensorik tempe. Selanjutnya, uji biuret. Nah, uji biuret ini dilakukan dengan cara menghaluskan tempe terlebih dahulu, kemudian menyaringnya untuk memperoleh filtrat. Sebanyak 2 mili filtrat dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 2 mili larutan NaOH 10%. Selanjutnya, larutan CWSO4 ini diteteskan sebanyak 2-3 tetes ke dalam campuran tersebut. Campuran ini dikocok perlahan dan diamati perubahan warnanya. Terbentuknya warna ungu menunjukkan adanya reaksi positif yang menandakan keberadaan protein dalam tempe melalui uji biuret. Dan yang terakhir ada titrasi formal. Sebanyak 10 mili filtrat yang dihasilkan, kemudian dimasukkan ke dalam laboratorium Mayer, dan ditambahkan 10 mili formalin 10% serta 2 tetes indikator penoftalin atau PP. Larutan tersebut dititrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 normalitas hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda yang stabil. Volume NaOH yang digunakan dan dicatat untuk menghitung kadar protein terlarut dalam sampel tempe. Kemudian ada hasil dan pembahasannya. Yang pertama,
mengenai uji organoleptik. Berdasarkan pengamatan tempe yang dihasilkan, memiliki tekstur padat dan lembut, warna putih yang sedikit kekuningan, serta aroma khas fermentasi. Tekstur padat ini menunjukkan pertumbuhan kapang rhizopus yang optimal dalam mengikat biji kacang. Sedangkan kelembutan menandakan fermentasi berlangsung dalam durasi yang cukup untuk melunakkan bahan tanpa merusak struktur. Kemudian warna putih kekuningan ini merupakan ciri khas tempe yang baik dan dapat dipengaruhi oleh jenis bahan baku serta proses fermentasi. Sementara itu, aroma khas fermentasi ini mencerminkan aktivitas mikroba yang efektif dalam memecahkan senyawa kompleks menjadi senyawa volatil dan berkontribusi pada cita rasa. Secara keseluruhan, hal tersebut menunjukkan bahwa tempe memiliki mutu fisik dan sensorik yang sesuai dengan karakteristik tempe yang berkualitas baik. Kemudian, hasil dan pembahasan pada uji Biuret. Nah, hasil uji Biuret ini menunjukkan terbentuknya larutan warna ungu setelah penambahan larutan CWS4 yang mengindikasikan adanya kandungan protein dalam tempe. Nah, warna ungu yang terbentuk ini karena ion CO2+ bereaksi dengan ikatan peptida dalam suasana basah yang membentuk kompleks berwarna khas. Reaksi ini menunjukkan bahwa protein dalam tempe tetap terdeteksi dengan baik dan proses fermentasi tidak merusak struktur dasar protein, melainkan berpotensi meningkatkan ketersediaan hayatinya. Nah, hasil ini mendukung bahwa tempe mengandung senyawa protein terlarut yang cukup sesuai dengan karakteristik tempe sebagai sumber protein nabati. Kemudian yang terakhir, mengenai hasil pembahasan titrasi formol. Nah, hasil uji kadar protein ini menggunakan metode titrasi formol menunjukkan bahwa tempe memiliki kandungan protein sebesar 1,2257% dengan perubahan warna akhir larutan menjadi merah muda sebagai indikator titik akhir titrasi. Nah, warna merah muda ini menunjukkan bahwa semua ion H+ yang dilepaskan dari reaksi antara formaldehida dan gugus amino bebas setelah dinetralkan oleh larutan basa atau NaOH, menandakan titrasi telah selesai. Nilai kadar protein ini mencerminkan adanya protein terlarut yang masih cukup tinggi dalam tempe, hasil dari proses fermentasi yang memecah protein kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti peptida dan asam amino. Hasil ini mendukung bahwa tempe tidak hanya mengandung protein total, tetapi juga protein terlarut yang penting untuk ketersediaan hayati dan nilai gizinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Winda atas penjelasannya. Kemudian untuk kesimpulan dari yang kami presentasikan itu, yang pertama adalah kadar protein tempe kacang tanah hasil fermentasi selama 36 jam itu menunjukkan adanya kandungan protein yang terdeteksi secara kualitatif melalui uji Biuret dengan munculnya warna ungu dan secara kuantitatif melalui titrasi formal yang menunjukkan bahwa fermentasi selama 36 jam itu mampu meningkatkan kadar protein dibandingkan dengan bahan mentah. Kemudian yang kedua, tekstur tempe kacang tanah itu setelah fermentasi 36 jam menunjukkan karakteristik yang cukup padat dan juga terikat berdasarkan pengamatan panelis secara organoleptik. Tekstur tersebut dinilai masih dalam kategori baik dan belum mengalami pelunakan berlebihan. Dan yang terakhir, fermentasi selama 36 jam itu terbukti mampu menghasilkan tempe kacang tanah dengan kualitas protein dan juga tekstur yang optimal, ditandai dengan terbentuknya struktur tempe yang kompak dan juga kandungan protein yang cukup tinggi sehingga durasi ini itu dapat dijadikan acuan dalam produksi tempe kacang tanah yang bernilai gizi tinggi dan diterima secara sensorik. Baik, untuk selanjutnya ada timeline kegiatan yang akan dijelaskan oleh Ulya. Kepada Ulya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk timeline kegiatan pembuatan fermentasi tempe dari kacang tanah ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan ya, yaitu dimulainya dari minggu kedua bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2025 di minggu kedua juga. Yang mana uh, ke, ke
Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada minggu ketiga sampai dengan minggu keempat. Dan untuk pengolahan data hasilnya juga dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juni dan untuk laporan akhirnya dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juni. Mulai di next. Dan selanjutnya itu ada anggaran dan biaya yang digunakan. Di sini kisaran dan total harga biaya yang telah digunakan itu ya sebesar Rp168.500 dari untuk pembuatan fermentasi tempe dari kacang tanah. Oke, mungkin sekian ya yang dapat disampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Uli atas penjelasannya. Eh, Cukup sekian presentasi kelompok 1 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.